Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmainun dengan NIM 18472400029. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, dalam melaksanakan sebuah penelitian, proses pertama yang harus ditempuh adalah mencari permasalahan, sebab kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas masalahnya. Tanpa ada masalah, maka tidak akan dapat meneliti, tidak akan ada penelitian atau no problem, no research. Karenanya, masalah penelitian merupakan ruh atau nyawa dari setiap upaya penelitian. Nah, dengan kata lain, tidak ada penelitian tanpa masalah. Nah, namun bukan berarti semua masalah layak untuk diteliti. Beberapa masalah memang tidak layak untuk diteliti. Misalnya, masalah personal yang tidak memiliki dampak terhadap masyarakat. Nah, contohnya pergalauan karena putus cinta. Nah, tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk pemecahan masalah. Nah, dengan kata lain, menempuh penyebab, dampak, atau lebih baik lagi jika dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas teknik untuk menggali masalah sebagai desain awal dari sebuah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian adalah untuk memecahkan masalah, dengan kata lain menemukan penyebab, dampak, atau lebih baik lagi jika dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, yang pertama yaitu penggalian masalah. Nah, secara sederhana, masalah adalah kesenjangan atau gap antara apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi atau desain. Nah, singkatnya, masalah adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, misalnya dunia akademik mewajibkan skripsi mahasiswa. Nah, mahasiswa nihil dari plagiasi. Nah, ini adalah harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Namun faktanya masih banyak mahasiswa yang melakukan praktik plagiasi dalam skripsinya. Nah, adanya kesenjangan antara fakta dengan harapan disebut dengan masalah. Nah, harapan dapat juga kita sebut sebagai teori. Nah, dan realita atau fakta dapat kita sebut sebagai praktik yang terjadi. Kesenjangan antara teori dan praktik juga adalah masalah. Nah, contohnya teori bahwa metode diskusi atau collaborative learning dapat membuat peserta didik lebih memahami materi yang disajikan. Namun, pada praktiknya masih banyak peserta didik yang terlibat dalam diskusi ternyata tidak memahami yang disajikan. Nah, masalah inilah yang kemudian akan dicari akar penyebabnya. Nah, mengapa teori tersebut tidak efektif? Nah, jika telah diketahui penyebabnya, maka solusi atas masalah tersebut dapat dicari dan ditemukan. Nah, menurut Tatang M. Amirin 1990, permasalahan bisa muncul dari yang pertama yaitu kehidupan sehari-hari, yang kedua yaitu pembicaraan masyarakat luas yang sedang hangat, yang ketiga tulisan dari media massa. Selanjutnya, adapun hasil penelitian orang lain, teori atau konsep dari buku-buku jurnal, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Nah, adapun di sini hal lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan masalah penelitian adalah prinsip kebaruan atau kemuktahiran, update atau inovatif.
Nah, sebab bisa jadi masalah penelitian kita ternyata merupakan masalah yang usang atau sudah pernah diteliti dan ditemukan solusinya oleh peneliti sebelumnya. Nah, adapun di sini jenis permasalahan. Nah, seorang peneliti dalam mencermati permasalahan yang paling tidak ada tiga gejala. Nah, gejala tersebut menurut Suharsini Arikunto tahun 2006, yang pertama yaitu problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Problem ini kemudian melahirkan penelitian deskriptif, survei historis dan filosofis. Nah, yang kedua, problem untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Nah, dalam penelitian ini, penelitian berusaha mencari permasalahan dan perbedaan fenomena. Selanjutnya, mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan atau perbedaan yang ada. Nah, yang terakhir yaitu problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Selanjutnya yaitu perumusan masalah dan judul. Nah, setelah menentukan permasalahan penelitian yang akan diteliti, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian tersebut secara singkat, jelas, padat, dan bentuk kalimat tanya. Nah, ditinjau dari cakupan aspek-aspek yang terkait dengan masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian dapat dibedakan secara umum dan secara khusus. Adapun di sini menguraikan permasalahan. Nah, hal yang cukup sulit mengawali dalam penulisan proposal adalah menulis latar belakang masalah. Nah, dalam bab ini latar belakang memuat masalah penting dalam isi latar belakang. Nah, adapun latar belakang antara lain yang pertama yaitu mengemukakan masalah-masalah atau gejala-gejala masalah yang terkait dengan variabel di dalam judul, yang diawali dengan masalah-masalah variabel terikat dengan atau variabel dependent, yang diikuti masalah variabel bebas. Nah, yang kedua yaitu masalah-masalah yang ditemukan boleh didukung oleh dokumen perusahaan, dokumen media massa, hasil pengamatan, dan sangat baik jika didukung oleh referensi dari buku, jurnal, skripsi, stensi, atau disertasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.